Detik-detik menegangkan menyambut sidang CAS Martin Paes hari ini. Jordi Weghman ungkap alasan pernah tolak gabung timnas Indonesia. Oleh Romeni ketahuan saling follow dengan Erick Thohir, pertanda gabung skuad Garuda. Ragnar Oratmangun resmi diperkenalkan klub legendaris Belgia milik orang Indonesia. Nathan Jawon dan Elkan Bagot akhirnya starter di Liga Inggris. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pemain keturunan Indonesia Belanda yakni Jordi Weghman akhirnya mengungkapkan alasan dirinya menolak membela timnas Indonesia. Menurut pengakuan pemain yang kini memperkuat Madura United itu, kala itu ia tak bisa menerima ajakan bergabung dengan skuad Garuda karena tengah fokus ke hal lainnya. Ya, PSSI sempat menawari Jordi Weghman untuk menjadi WNI guna memperkuat timnas Indonesia. Namun sayangnya, penawaran itu tidak diindahkan oleh pemain jebolan Feyenoord itu. Weghman pun mengakui kalau dirinya sempat mendapatkan tawaran dari PSSI. Namun kala itu dia belum bisa menerimanya karena sedang fokus memproses perpindahan klub. Menurutnya, kegagalan itu karena masalah waktu yang tidak pas saja. Hanya saja saat tawaran itu datang, saya sedang proses perpindahan klub. Jadi fokus saya di situ. Hanya masalah timing saja sebenarnya yang tidak tepat, terang Jordi Weghman. Kini, Jordi Weghman secara mengejutkan melanjutkan karirnya dengan membela klub Liga 1 yakni Madura United. Untuk pertama kalinya, dia merasakan atmosfer sepak bola Asia setelah sebelumnya kerap membela klub Eropa. Meski baru pertama kali bermain di Liga 1, Jordi Weghman mengungkapkan kalau Indonesia sudah sangat dikenalnya. Mengingat dia memang memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu. Saya tumbuh dengan Indonesia, meski tinggal di Belanda, tutur pemain berusia 25 tahun tersebut. Striker timnas Indonesia yakni Ragnar Oratmangun resmi bergabung dengan klub Liga Belgia yakni FC Vidender. Ragnar diumumkan melalui akun media sosial klub pada Rabu 14 Agustus 2024. Pemain 24 tahun tersebut mendapatkan kontrak selama 2 tahun oleh Dender hingga 2026. FC Dender memperkuat diri dengan Ragnar Oratmangun. Gelandang Belanda Indonesia ini menjadi rekrutan ke-10, tulis pernyataan klub. Bergabung dengan Dender membuat Ragnar Oratmangun berpeluang bermain di kasta tertinggi Liga Belgia bersama dengan Dender FC. Dender berstatus sebagai tim promosi usai menjadi runner-up kasta kedua Liga Belgia di musim lalu. Ini merupakan kali pertama Ragnar Oratmangun bermain di luar Belanda. Sebelumnya, pria 26 tahun tersebut menghabiskan karirnya di klub-klub Belanda, mulai dari NEC Nijmegen, Top Os, SC Cambuur, Go Ahead Eagles, FC Groningen hingga Fortuna Sittard. Dender FC merupakan klub yang dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia, yakni Sihar Sitorus. Kehadiran Ragnar Oratmangun tentu menambahkan aroma Indonesia di klub dari daerah Denderleeuw tersebut. Usai bergabung dengan Dender FC, Ragnar Oratmangun diharapkan bisa menjadi andalan klub tersebut. Berstatus sebagai tim promosi, Dender FC sangat berharap kedatangan Ragnar Oratmangun bisa menajamkan lini serang mereka, sehingga mereka bisa bersaing dengan klub besar lainnya di Liga 1 Belgia. Jadwal sidang Martin Paes di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS dikabarkan berlangsung dari rentang hari ini hingga besok hari. Kabar yang beredar menyebut bahwa sidang akan dilaksanakan pertanggal 15 Agustus 2024. Dilansir dari laman resmi CAS, memang tak ada nama Martin Paes yang masuk daftar tunggu sidang di pengadilan tersebut. Namun, sewaktu-waktu nama Martin Paes bisa saja masuk ketika sidang sudah mau dimulai. Di sisi lain, Sekjen PSSI Yani Yunus Nusi menyebut jika sidang akan digelar pada tanggal 15 Agustus. Sementara itu, pengumuman hasil sidang bakal dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2024. Dengan demikian, jadwal sidang Martin Paes di CAS masih menunggu konfirmasi resmi dari pengadilan arbitrase tersebut. Sidang yang akan dijalani Martin Paes berkaitan dengan banding kepada CAS oleh PSSI. Hal ini dilakukan agar penjaga gawang kelahiran Nijmegen Belanda itu bisa segera memperkuat timnas Indonesia.
Martin Paes sendiri memang telah menjadi warga negara Indonesia atau WNI sejak 30 April 2024 lalu. Akan tetapi, kiper milik FC Dallas itu belum bisa langsung memperkuat skuad Garuda. Martin Paes masih terkendala regulasi FIFA. Pasalnya, pesepak bola yang pernah bermain untuk timnas kelompok umur suatu negara tidak bisa membela timnas negara lain. Sebagai informasi, Martin Paes pernah tampil untuk timnas Belanda U21 dan juga U22. Kepastian Martin Paes untuk menjalani sidang banding di CAS sudah dikonfirmasi oleh Yunus Nusi. Jika memang sidang CAS akan berlangsung pada 15 Agustus dan juga hasilnya keluar tanggal 18 Agustus, peluang Martin Paes pun debut dengan timnas Indonesia cukup terbuka. Timnas Indonesia akan menjalani agenda kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga, mulai bulan September mendatang. Laga pertama, Garuda akan menantang Arab Saudi pada tanggal 5 September 2024 mendatang. Kabar hangat dan terbaru datang dari Ole Romaini. Ya, tanda-tanda Ole Romaini segera proses WNI jadi perbincangan usai nongol di postingan Ragnar Ratmangon dan tiba-tiba di-follow oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Sebagaimana diketahui, striker FC Ultra ini memiliki keturunan Indonesia sehingga diharapkan untuk memperkuat skuad Garuda. Apalagi Sintayong membutuhkan amunisi tambahan untuk lini serang di timnas Indonesia. Ole Romaini sempat dihubungi PSSI tapi belum ada jawaban. Meski begitu, muncul lagi tanda-tanda dirinya bakal diproses naturalisasi untuk memperkuat tim Merah Putih. Bagaimana tidak, Ole Romaini punya koneksi kuat dengan pemain timnas Indonesia, yakni Ragnar Ratmangon. Belum lama ini, striker berusia 24 tahun tersebut muncul di unggahan Ragnar Ratmangon yang baru saja direkrut FC Vedender. Ayo kawan, komentar Ole Romaini saat kepindahan Ragnar ke klub Liga Belgia tersebut. Selain itu, pemain laporan dari Instagram @nusantara_bellers, Ole Romaini kini sudah di-follow oleh Ketum PSSI Erick Thohir. Jadi banyak muncul tanda-tanda bahwa penyerang FC Utrecht tersebut bakal diproses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Akan tetapi hingga saat ini belum ada pengumuman secara pasti. Patut kita tunggu apakah Ole Romaini nantinya akan berfoto dan jabat tangan dengan Erick Thohir. Dua pemain timnas Indonesia, yakni Nathan Joawon dan juga Elkan Bagot, sukses membantu klubnya meraih kemenangan. Nathan Joawon membawa Swansea City meraih kemenangan 3-1 atas FC Gillingham pada laga Carabao Cup 2024 di Stadion Swansea City. Nathan Joawon membawa Swansea City meraih kemenangan 3-1 atas FC Gillingham pada laga Carabao Cup 2024 di Stadion Swansea. Pelatih Swansea City, yakni Al Williams, memberikan kepercayaan penuh kepada Nathan Joawon untuk bermain sejak menit pertama. Menggunakan nomor punggung 21, Nathan Joawon bermain di posisi bek kiri bersama dengan Swansea City. Selama pertandingan berlangsung, Nathan Joawon pun bermain cukup apik untuk meredam lini depan FC Gillingham. Swansea City sukses unggul 1-0 atas FC Gillingham lewat gol dari Ronald memanfaatkan umpan manis Okoper pada menit ke-24. Hingga laga usai, Swansea City menang 3-1 atas FC Gillingham. Kemenangan juga didapatkan Elkan Bagot bersama dengan Blackpool FC. Blackpool FC menang telak 4-0 atas Burton Albion di Stadion Pirelli. Dalam laga itu, Elkan Bagot bermain sejak menit pertama. Menggunakan nomor punggung 12, Elkan Bagot bermain menempati posisi bek tengah. Elkan Bagot bermain sangat disiplin di lini pertahanan Blackpool FC. Ia berada di jantung pertahanan Blackpool FC bersama dengan M. Pennington dan juga J. Husband. Pada babak pertama, Blackpool FC bermain imbang tanpa gol melawan tuan rumah. Blackpool FC mengamuk di babak kedua dengan mencetak 4 gol langsung. Gol tersebut dicetak oleh Ervin Ningan, Bruce M. Pennington, dan juga L. Evans. Adapun Elkan Bagot bermain hanya 65 menit setelah akhirnya diganti oleh O'Jesse. Usai tampil apik di Blackpool FC, mari kita doakan semoga Elkan Bagot dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia untuk mengarungi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti diketahui, tenaga Elkan Bagot sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi pada tanggal 5 September 2024 dan juga untuk menghadapi Australia di laga kedua.